Baile de shortinho pra exibir o bom. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Andre Motovlog. Kali ini saya mau ke situs Museum Van Motman yang ada di Kampung Kilar Cibanteng. Jadi di sana tuh ada bangunan tua peninggalan Belanda yang udah lama ratusan tahun. Jadi saya pengen ke sana, pengen tahu juga sejarah-sejarah dulunya bagaimana. Mudah-mudahan saya ketemu sama penjaga yang ada di sana ya. Ya udah, jangan berlama-lama lagi, kita langsung OTW aja ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya tuh dari kemarin-kemarin penasaran banget gitu, pengen ke sana, pengen tahu juga. Jadi nanti saya ke sana nggak sendiri, nanti ada teman saya, katanya dia mau nyusul, lagi ada sedikit kerjaan katanya, bilangnya sih menyusul. Udah datang atau enggak dia? Kebetulan saya juga baru pulang kerja, belum ganti baju, jadi langsung ke sana. Jadi tempatnya itu nggak terlalu jauh lah. Cuaca hari ini lumayan ya, panas. Oke teman-teman, saya udah sampai ya di situs Museum Van Motman. Jadi sekarang saya mau ke Abah Ucu yang penjaga di sini. Assalamualaikum Pak. Jawang Pak. Dulu, punten yang ngeganggu Pak. Jadi hoyong terang lah gitu intinya. Itu kalau Pak. Oke teman-teman, jadi saya sama Abah Ucu mau masuk ke dalam situs Van Motman. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya sebelum masuk juga udah merinding ya tuh. Museum Van Motman tahun berapa Pak kira-kira? Iya. Kira-kira abad ke-18. Abad ke-18, lama juga ya. Jadi yang berdiri itu ini apa? Makam. Makam ya. Coba kita ke dalam Pak. Boleh diceritakan Pak tentang sejarah-sejarah dulunya bagaimana? Awal dari murah ini berdirinya Museum Van Motman Ya. bermula dari kira-kira abad ke-17. Itu seorang menir Belanda. Menir Belanda ya? Iya, menir Belanda yang namanya Gerrit William Casimir. Kala itu dia umur 14 tahun. Diajak orang tuanya P. Andrew Van Motman, orang tuanya. Jadi dia diajak, kalau orang tuanya udah lebih dahulu ke Indonesia, kalau anaknya baru diajak kira-kira abad ke-17. Dia diajak ke Batavia bergabung dengan gubernur jenderal yang ada di Batavia. Dia diangkat jadi kerja rendahan. Kerani, kalau sekarang itu kurir ya. Jadi lama kelamaan dia mungkin dia punya kepandaian, jadi dia di sekolah BIM, jadi seorang insinyur pertanian. Oh gitu. Ya, jadi setelah itu dia ditugasi untuk mengelola perkebunan yang ada di satu keresidenan. Keresidenan Bogor. Residen Bogor itu dulu meliputi 3 kabupaten, Sukabumi, Cianjur, Bogor. Jadi tempatnya banyak. Iya banyak di Jawa Barat ya. Itu lokasinya di
di Bogor. Oh, di Bogor. Ya, sementara tinggal di Istana Bogor. Terus sebelum perencanaan-perencanaannya akan dikerjakan, dia bikin gedung perkantoran yang ada di kampus dalam. Terus dia membuat perkantoran ikut segala macam keperluan untuk mengelola. Ini Pak, ada berapa ya Pak makam yang makam di sini keseluruhannya ada 37. Ya, yang di dalam 4, yang di bumi itu, terus yang di luarnya 33. Tapi enak ya Pak ya tempatnya ya Pak ya? Iya. Ini udah rapi gitu kan. Kita masuk ke dalam Pak. Ya, boleh. Oke teman-teman, jadi kita mau masuk dulu ke apa Pak ini kalau disebut meselium. Assalamualaikum. Aduh, ya, teman-teman. Jadi ini dalamnya Museum Van Mortman. Saya juga merinding nih teman-teman. Luas Pak ya. Jadi bangunan tua yang udah lama, ribuan tahun mungkin Pak ya. Oh, ratusan tahun, abad. Udah lama nggak kepake, peninggalan Belanda. Ini yang dinamakan mumi. Apa Pak? Mumi? Iya, mumi. Jadi Apa itu mumi? Mumi manusia yang diawetkan, orang mati. Oh iya. Itu nih teman-teman. Namanya tadi udah ada tuh, tapi lupa. Jadi ini matinya di Perancis kalau nggak salah. Oh gitu. Ya, ini direktur yang ketiga, direktur gantinya Gerrit. Dia anak-anaknya Gerrit. Iya. Jadi Gerrit pertama, 2 adiknya, anaknya juga, terus yang ketiga, yang keempat Pauline, perempuan. Dimakamkan di sini? Itu yang 3 memang di sini sama istri-istrinya. Yang 4 sama istrinya, mungkin istri Gerrit. Iya. Tahu itu selir atau apa. Tapi dimasukkan ke sini itu udah meninggalnya di mana, di Prancis. Mungkin waktu kunjungan meninggal di sana, jadi mungkin lama, jadi diawetkan. Meninggal di kuburnya di sini, gitu, yang di bumi. Jadi tapi setelah pendudukan Jepang ke Indonesia tahun 42 itu bumi itu dirusak. Ini pakai kaca ini tadinya. Oh, tadinya pakai kaca. Kaca bening, jadi bisa dilihat itu orang di dalam. Jadi jatuh di sini Pak? Iya, ditaruh di sini. Batu. Lama merinding. 42 dirusak sama orang Jepang. Pendudukan Jepang ke Indonesia ini dirusak. Jadi keluarga memutuskan untuk dibawa ke Belanda jasadnya. Lantas digantikan lagi sama keluarga lagi. Coba kita keluar lagi Pak. Mau nanya nih Pak, kalau cerita-cerita yang mistis gitu gimana nih Pak? Soalnya penasaran banget nih saya Pak. Pernah dulu memang lah itu ya, orang-orang sini Iya. yang waktu itu tahun 80 kalau Tahun 80 ya? 80-an. Jadi ada seorang anak sini. Tapi sekolahnya dibawakan sini di Sadeng. Oh, gitu. Jadi ikut ujian ke sini. Itu kan itu ikutnya kan ujian di sini, karena itu yang di sana tadinya kan sana negeri. Iya. Dia pindah ke sini tahun 79. Jadi ngayakan ujian nasional itu tahun 80. Jadi anak itu ikut ke ujian di sini. Iya. Jadi habis ujian dia iseng, kan ini waktu itu tahun 74, 75 itu perusakan, penjarahan. Jadi ini mayat yang di sini. Oh, sempat penjarahan juga Pak ya? Iya, hancur ini semua, berantakan, peti matinya segala macam ada di luar. Iya. Jadi kepalanya itu dipakai main bola. Oh, kepalanya. Jadi serem juga teman-teman. Jadi kepalanya itu dipakai main bola sama anak kecil itu tadi ya? Anak SMP, anak sanawiyah. Jadi kurang tahu kali Pak.
ya namanya juga lah anak-anak tentunya. Jadi itu cuma 3 hari. Untuk Ya, pengalaman Bapak sendiri gimana Pak? oh kalau bapak sih pengalaman sih sebenarnya ada tapi nggak Ini begitu ya. itu ya. Kalau bapak belum pernah gitu, pernah melihat seseorang gitu, atau orang Belanda yang ketahuan gitu, tapi itu yang melihat tuh orang luar. Tapi Pak, keluarga yang dari Belanda gitu suka ada yang dikatakan kesinilah Oh, gitu. Dari ngobrol tahun 870 itu sudah ada, tapi itu paling 2 orang, Tapi ada aja ya Pak ya? ada mungkin. aja. Tapi Mungkin keluarganya dia atau gimana? iya keluarga, Oh, ada yang bukan gitu, ada yang ingin tahu karena ada ada pemakaman orang-orang Belanda di sini, jadi mungkin ingin tahu. Jadi tahun 79 juga ada ketua parlemen Belanda tuh ke sini. oh, Jadi dia rencana mau memugar, memperbaiki, iya. tapi mentok di itu. Jadi ada sedikit Oh, problem. bukan, jadi problemnya mungkin dia jadi mungkin itu si menir Belanda ke si mau memperbaiki ini langsung ditembak sama itu sama apa? Ditembak. Ditembak sama harus uang begini gitu. Oh, gitu. Katanya sih minta 4M dulu tuh tahun berapa? 4M lumayan ya Pak. 2009. Ngomong-ngomong, Lurahnya Pak Kos. oh gitu. Jadi di sini mungkin sejarahnya si Sultan Motman itu selaku abah yang penjaga di Iya. sini. Untuk warga di sini Pak, ada nggak Pak kejadian-kejadian yang melihat itu kejadian orang sini tuh, Ada juga, biroh itu tuh pernah melihat. Oh. Terus si Dede, Untuk kondisi malam ini gimana Pak? kalau sekarang mah aman. Aman lah ya. Jam segini juga jam berapa ini? Jam 3 ya? Iya. Sedikit malamnya gelap. Kalau direktur pertama itu Gerrit William Kashmir, itu yang direktur punya- yang Ah, pertama ya. yang umur 14 tahun itu. Hmm. Nah, jadi dia itu mengelola perkebunan yang ada di Kabupaten Bogor 225 hektar. Tanahnya itu. Iya, Luas berarti Pak ya? iya, bukan luas lagi. Jadi yang sekarang jadi Jantan Herang itu kan ribuan hektar. Untuk pemakaman di sini berapa Pak luasnya? Luasnya ini cuma 60 kali 60. Jadi 4.000 lah sama jalan. Nah, jadi gitu teman-teman, saya udah sedikit banyaknya ngobrol sama Abah Ucu selaku yang penjaga di sini. Saya juga dapat pelajaran berharga lah tentang museum situs Pan Motman. Jadi Abah, terima kasih nih Bah, udah ngeganggu nih waktunya. Andri dari Motovlog pengen tahu gitu.